Menjelang Piala Dunia 2026, aura persaingan semakin terasa. Turnamen yang untuk pertama kalinya diikuti 48 negara ini diprediksi menghadirkan drama besar. Dari sekian negara yang lolos, hanya segelintir yang benar-benar dianggap punya peluang realistis mengangkat trofi emas. Berdasarkan data versi Sports Illustrated, setidaknya ada 9 negara yang masuk daftar kandidat juara. Ini semua dilansir berdasarkan kondisi timnas tiap negara serta kualitas para pemainnya. Argentina datang sebagai juara bertahan dan menjadi tim paling konsisten sejak era Lionel Scaloni dimulai. Gelar Copa America 2 kali dan trofi Piala Dunia 2022 membuktikan soliditas mereka. Piala Dunia 2026 bisa menjadi panggung terakhir Lionel Messi, dan motivasi itu membuat Argentina semakin berbahaya. 2. Spanyol, sang juara Eropa datang dengan rasa percaya diri tinggi. Di bawah Luis de la Fuente, Spanyol kembali menyeramkan. Mereka juara Nations League dan juara Euro 2024. Timnas Spanyol kini tampil sebagai mesin pengumpan yang efisien namun mematikan. Generasi muda seperti Lamine Yamal dan Nico Williams membuat La Roja tampil lebih agresif dan dinamis. Jika ada tim yang paling siap setelah Argentina, itu adalah Spanyol. 3. Prancis, skuad terdalam, tapi masih kurang sentuhan akhir. Lini tengah yang tak kenal lelah dan pertahanan yang kokoh hampir menjamin perjalanan hingga babak akhir kompetisi, dan penampilan final ketiga berturut-turut sangat mungkin terjadi. Prancis bisa jadi terlalu kuat untuk pesaing manapun di Amerika Utara. Dengan posisi sebagai runner-up pada edisi tahun 2018, Prancis menjadi tim solid yang punya kesempatan untuk jadi juara. 4. Inggris, era Thomas Tuchel memantik optimisme. Setelah 2 kali mencapai final Euro dan tampil konsisten sejak 2018, Inggris kini memasuki era baru bersama Thomas Tuchel. Hasilnya, 8 laga kualifikasi tanpa kebobolan. Dengan skuad bertalenta besar, Inggris mungkin berada di titik terbaik sejak era 1966. 5. Portugal berisi skuad mewah tapi gelar dunia masih menunggu. Sebenarnya Cristiano Ronaldo bersiap menjalani Piala Dunia terakhirnya. Tetapi justru generasi muda Portugal yang paling mencuri perhatian, João Neves, Rafael Leao, Vitinha, Bruno Fernandes, dan Joao Felix. Namun kendala terbesar Portugal bisa jadi adalah strategi Roberto Martinez, yang kadang terlalu konservatif untuk turnamen besar. Walaupun demikian skuad ini membawa ambisi besar Ronaldo memenangkan gelar Piala Dunia pertamanya dalam karir. 6. Brasil, lini serang menakutkan, tapi era dominasi telah surut. Brasil selalu jadi favorit, tetapi kenyataannya mereka gagal ke final sejak 2002. Kegagalan di Copa America 2024 juga masih membekas. Namun kehadiran Carlo Ancelotti memberi harapan baru. Dengan para penggempur seperti Vinicius Junior, Rodrigo hingga Joao Pedro, Brasil tetap ancaman nyata. 7. Jerman dengan talenta besar tapi performa masih angin-anginan. Sejak juara pada 2014, Jerman mengalami penurunan drastis. Julian Nagelsmann belum sepenuhnya menemukan ritme yang stabil, sementara lini belakang dan kiper kerap jadi sorotan. Namun tetap saja, tim bertabur bintang seperti Florian Wirtz membuat Jerman tak bisa dianggap enteng. 8. Belanda dengan generasi emas, tapi masih kurang tajam. 3 kali gagal di final membuat Belanda haus prestasi. Dengan pemain top seperti Virgil van Dijk, Jeremy Frimpong hingga Cody Gakpo, kekuatan oranye sebenarnya menjanjikan. Problematiknya ada di 2 sektor, ketajaman lini depan dan organisasi pertahanan. Tanpa pembenahan itu, harapan timnas Belanda untuk jadi juara akan kembali tertunda. 9. Uruguay, tim yang penuh kejutan di era Bielsa. Dilatih Marcelo Bielsa, Uruguay menunjukkan taringnya. Mereka mengalahkan Brasil dan Argentina di kualifikasi serta memastikan tiket ke Piala Dunia lebih awal. Walau terakhir juara pada 1950, kualitas Uruguay kini cukup untuk kembali menjadi kuda hitam paling berbahaya di Amerika Utara.